Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Qasas Al-Quran atau biasa juga disebut dengan Qasasul Quran. Dengan saya, Halinda dan juga Ahmad sebagai presenter hari ini. Saya akan membahas tentang pengertian Al-Qassu. Secara bahasa, Al-Qassu berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Sedangkan Al-Quran selalu menggunakan terminologi atau secara istilah qasas untuk menunjukkan bahwa kisah yang disampaikan itu benar dan tidak mengandung kemungkinan salah atau dusta. Jadi, kenapa disebut dengan qasas? Nah, jadi sejarah awalnya itu gini. Qisatun itu adalah mufrad atau bentuk tunggal, sedangkan jamaknya itu seharusnya qisasun, bukan qasasun. Akan tetapi qisasun itu cerita secara umum, baik fiksi, non fiksi, atau hal semacamnya, atau lain-lain intinya. Sedangkan qasasun itu adalah bahasa kisah-kisah yang digunakan dalam Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya dan tidak mungkin mengandung dusta. Makanya berbeda jamak dari qasasun itu digunakan di dalam Al-Quran, sedangkan qisasun itu mencakup cerita-cerita pada umumnya. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam qasas Al-Quran atau macam-macam cerita dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran pastinya membahas tentang kisah para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup tentang dakwah para nabi kepada umat-umatnya, kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang terjadi, sikap para penentang dan bagaimana akhir dari penentang tersebut nanti akibatnya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu kisah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Ini nih merupakan sebagai contoh gambaran bagaimana orang taat akan mendapatkan akibat, bagaimana orang yang ingkar akan mendapatkan akibatnya pula. Cerita tentang seorang yang belum ditetapkan kenabiannya seperti Tolut, Jalut, dua putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil, dan juga Ahlul Kahfi, Dzulqarnain, Qarun. Pasti tahu kan Qarun gimana ceritanya, orang yang tamak akan harta akan ditenggelamkan oleh bumi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Seperti perang Badar, perang Uhud, dalam surah Ali Imran, perang Hunain, dan semacamnya. Ini menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana melakukan perang, tidak boleh memerangi wanita-wanita, tidak boleh merusak ke alam dan lingkungan sekitar. Itu diajarkan dalam Al-Quran. Setelah mengetahui, kita pasti ingin mengetahui apa manfaat dari qasas Al-Quran, apa manfaat kita mengetahui dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama, untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Rasul. Terus yang kedua, membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabdikan peninggalan sejarah dari para nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga, mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah. Yang keempat, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan. Dan yang terakhir, kisah atau cerita merupakan salah satu metode yang cukup baik dalam berdakwah. Jadi, menurut penelitian, jadi yang namanya ketika kita bercerita, berkisah kepada orang lain, maka orang itu akan mudah menerima. Apalagi kalau kejadian itu pernah terjadi di masa lalu. Ibaratnya itu dengan bahasa yang sederhana, orang akan mudah memahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad. Hikmah pengulangan qasas pada Al-Quran. 1. Menjelaskan segi kebelagahan Al-Quran pada tingkat yang lebih tinggi. 2. Menumbuhkan sisi kemukjizatan Al-Quran. 3. Mengundang perhatian yang besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. 4.
menunjukkan perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan. Perbedaan kisah dalam Al-Quran dengan lainnya. Berdasarkan penemuan-penemuan Mudirin, mumi Ramses II disinyalir sebagai Firaun yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di samping itu, memang terdapat kisah-kisah yang tampaknya sulit untuk dideteksi sisi historisnya. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj dan kisah Ratu Saba. Karena itu, sering disinyalir bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada yang historis dan ada juga yang ahistoris. Sejarah Al-Quran pasti benar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kepentingan kecuali untuk kemaslahatan manusia. Kisah-kisah yang disampaikan pasti sesuai dengan kenyataan. Memang diakui bahwa Al-Quran tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara kronologis dan tidak memaparkan secara terperinci. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan tentang berlakunya hukum Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruknya dalam kehidupan manusia. Sebagian kisah dalam Al-Quran merupakan petikan sejarah yang bukan berarti menyalahi sejarah. Karena sebagaimana dijelaskan di atas, pengetahuan sejarah sangat kabur dan pertemuan arkeologi sangat sedikit untuk mengungkap kisah-kisah dalam Al-Quran dalam kerangka pengetahuan modern. Karena itu, kisah-kisah Al-Quran memiliki realitas yang diyakini kebenarannya, termasuk peristiwa yang ada di dalamnya. Ia adalah sebagian dari ayat-ayat yang diturunkan dari sisi Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Bijaksana. Maka dari manusia mukmin, tidak ada kata kecuali menerima pengambilan ibrah atau pelajaran darinya. Pengaruh kisah Al-Quran terhadap pendidikan. Metode penyajian kisah dalam Al-Quran merupakan metode yang dapat ditiru oleh para pendidik atau guru untuk membantu mereka agar sukses dalam mengemban tugas agungnya. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi kami hari ini. Jazakallah khairan, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.